Salam sejahtera bagi pemirsa di mana saja saudara berada. Selamat memasuki tahun baru, tahun rahmat Tuhan, tahun 2023. Perjumpaan hari ini saya percaya kita semua diberkati, dilindungi, dan terus ada di dalam kasih setia Tuhan. Marilah kita membawa kehidupan kita untuk merenungkan firman Tuhan, mengawali seluruh aktivitas kita di hari yang baru. Mari kita berdoa. Kembali di saat ini Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu, seraya kami menaikkan puji syukur dan hormat kami atas kasih dan pertolongan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari hidup kami hingga sampai pada hari ini. Kami kembali ada dalam persekutuan dengan Tuhan melalui renungan Tabura Injil. Tuhan Bapa di sorga, berkati pemirsa di mana saja mereka berada. Berkati firman-Mu bagi kami semua, supaya firman-Mu menuntun kami untuk terus hidup lebih dekat kepada Tuhan. Ampuni semua salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Renungan hari ini akan kita baca di dalam Perjanjian Baru, kitab 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tak terasa kita telah ada di anak tangga ke-6 pada bulan pertama di tahun 2023. Tema renungan hari ini yang diangkat dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 17, Roh Kudus memberi kemerdekaan dari dosa. Roh Kudus memberi kemerdekaan dari dosa. Kita telah dianugerahi Tuhan dengan kehidupan. Kita juga mendapat segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menjalaninya dalam penyertaan Tuhan. Tetapi firman Tuhan menuntun kita untuk ada di dalam kehidupan yang dimerdekakan. Roh Kudus memberi kemerdekaan untuk bebas dari dosa. Pada ayat ini, Tuhan sendiri adalah roh, di mana roh Allah ini menuntun setiap orang untuk keluar dari kehidupannya yang lama, untuk keluar dari kehidupan yang sementara ada di dalam berbagai kejahatan atau kesalahan yang disebut juga dengan dosa. Kita tahu bahwa kita adalah manusia biasa yang hidup di dunia. Kita tidak terlepas dari berbagai tantangan, pergumulan, persoalan, tapi juga iman kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang datang untuk menggoyahkan iman percaya kita. Oleh karena itu, sebagai orang-orang berdosa, hari ini melalui 2 Korintus pasal 3 ayat 17, kita dituntun untuk mengerti kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Roh adalah Tuhan sendiri yang datang untuk memberi kekudusan bagi kehidupan kita. Menuntun kita di jalan yang benar, menuntun kita supaya kita pahami dan mengerti bahwa hidup yang dimerdekakan dari dosa adalah orang-orang yang telah meninggalkan dosa, menanggalkan kehidupan lama, menanggalkan kebiasaan-kebiasaan dunia, dan kembali kepada Tuhan, membawa diri ke dalam rencana Tuhan, rancangan Tuhan, dan kehendak Tuhan, hidup di dalam kebenaran, takut melakukan kejahatan, dan menghormati Tuhan sebagai roh yang memimpin kehidupan ini. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Belajar dari firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus menuntun kita untuk memberikan hidup dipimpin oleh Roh, supaya kita dibebaskan dan dimerdekakan untuk hidup dalam kemerdekaan secara rohani. Kita hidup dalam kebebasan dari dosa. Maka mari kita semua meminta Roh Kudus menuntun kehidupan kita, mengawali seluruh aktivitas kita, mengawali hari-hari hidup kita. Dengan Roh Kudus memimpin setiap orang percaya, maka sudah pasti yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, itu pasti sesuatu yang menuntun kita kepada kebenaran. Roh memerdekakan kita berarti Roh menuntun kita untuk keluar dari kebiasaan hidup kita yang lama, masuk ke dalam kehidupan yang baru bersama Kristus. Kristus Yesus adalah Tuhan yang telah memberikan kita kebebasan dari dosa. Maka Roh menuntun kita untuk hidup di dalam kebebasan itu. Hidup di dalam kemerdekaan yang tidak lagi menjadi budak dosa, yang tidak lagi membiarkan hidup terlena dengan berbagai pengaruh-pengaruh dunia ini. Tetapi kita mau ada dalam persekutuan dengan Tuhan, kita mau hidup di dalam kebenaran kasih, kita mau hidup supaya saling mengasihi, menghormati, menghargai. Kita membebaskan kehidupan kita dari segala tipu daya iblis dalam bentuk dosa-dosa apapun. Maka kita akan disebut orang-orang yang telah merdeka. Kita bebas dari belenggu dosa dan kita mau merdeka bersama dengan Kristus Yesus. Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penghibur bagi kita, penolong kita, supaya menuntun kita di dalam hati, pikiran, dan seluruh hidup kita. Kita bawa untuk selalu melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dengan begitu maka kita telah merdeka, kita bebas dari dosa, dan kita hidup menurut kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini menuntun kita untuk mengerti keberadaan kita sebagai manusia yang diselamatkan untuk menjadi milik Kristus dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Mari kita hidup dalam kemerdekaan bersama Kristus. Tuhan memberkati kita untuk terus menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati, mari kita mengakhiri renungan hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu Bapa di sorga yang telah menuntun kami, membangunkan kami di hari yang baru, menuntun kami dalam segala aktivitas kami, tetapi juga memberkati kami melalui renungan firman Tuhan di hari ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, ampuni segala salah dan dosa kami, kuduskan kehidupan kami, berilah Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk bebas dari segala macam ikatan dan belenggu-belenggu dosa yang sedang menghimpit kehidupan kami. Bawalah kami oleh Roh Kudus supaya kami hidup dalam kemerdekaan kebebasan, di mana Yesus Kristus telah mati dan bangkit menjadi juru selamat bagi kami, membebaskan kami untuk hidup dalam kemerdekaan, hidup dalam kebebasan dan menikmati segala kasih karunia Allah di dalam anugerah dan rahmat Tuhan yang menuntun hidup dan kehidupan kami untuk terus berada di dalam kasih setia Tuhan. Berkati pemirsa di mana saja mereka berada, dengan seluruh kehidupan yang mereka jalani sebagai pribadi, sebagai keluarga. Biarlah mereka semua mendapatkan kemurahan dari Tuhan untuk dimerdekakan, dibebaskan dari dosa, dan mereka hidup sebagai anak-anak Allah yang telah mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Bapa di sorga menuntun setiap orang dengan segala aktivitas pekerjaan kehidupan keluar masuk kehidupannya di hari ini, supaya mereka terus merasa bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka dan Tuhan menyatakan kasih setiamu bagi mereka. Berkati kru Tabura Injil, berkati seluruh pelayan-pelayan yang terus melibatkan diri dalam pelayanan melalui media sosial, tapi juga Tuhan memberkati pemirsa yang selalu mengikuti renungan-renungan yang disampaikan sebagai bagian penguatan iman untuk terus berpacu di dalam peperangan rohani sebagai orang Kristen yang memikul salib Kristus dan terus melangkah dalam kepastian bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Mari berkati, lindungi, sertai kami
baik pemirsa di dalam seluruh aktivitas mereka, bahkan menyertai kami semua dalam menjalani kehidupan kami. Sekali lagi ampuni segala salah dan dosa kami. Tuntunlah kami di dalam kehendak-Mu ya Tuhan, supaya kami hidup dalam damai sejahtera Kristus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan Tabura Injil hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin kita untuk terus bebas dan merdeka dari segala belenggu dosa, dan kita tetap kerjakan keselamatan. Tuhan memberkati kita. Shalom.